Krisis iklim adalah realita pahit yang tengah kita hadapi bersama. Kondisi yang telah menjadi perhatian global ini menuntut solusi pengadaan energi ramah lingkungan dan terbarukan. Hal itulah yang membuat seorang mahasiswa, warga, dan petani di Jember, Jawa Timur berusaha menciptakan alat kerja yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan energi panas matahari pengganti bahan bakar minyak. Mahasiswa itu adalah Jovanka Alvareza, mahasiswa Politeknik Negeri Jember, yang mampu membuat alat semprot pertanian dengan memanfaatkan energi surya. Sekitar 80% bahan pembuatan alat semprot ini berasal dari material daur ulang atau tidak terpakai, seperti dinamo air, alat semprot bekas, serta baterai kering dari sepeda motor yang kemudian dihubungkan dengan panel surya. Sementara untuk panel tenaga surya dibeli seharga Rp200.000. Alat semprot ini dapat dipakai hingga 3 jam. Hal ini tentu dapat menghemat energi dan ongkos bila dibandingkan dengan alat yang menggunakan bahan bakar minyak. Ide menggunakan barang bekas ini lahir dari motivasi untuk membuat alat yang hemat energi dan ramah lingkungan. Kalau tanpa solar cell itu cuma 1 jam, kalau aki tanpa solar cell. Kalau dengan bantuan solar cell bisa sampai 3 jam. Pihak Politeknik Negeri Jember terus mendorong mahasiswanya untuk berkreasi dengan menciptakan teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan sebagai bentuk mendukung gerakan hemat energi. Upaya membuat alat kerja yang ramah lingkungan juga dilakukan oleh Nurholis, petani asal Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Jember. Juga membuat alat yang memanfaatkan tenaga surya. Jika biasanya menggunakan mesin pompa air berbahan bakar minyak jenis solar atau pertalite untuk mengairi lahan pertaniannya, Nurholis bersama para petani di lingkungannya justru memanfaatkan panas matahari sebagai penggerak mesin pompa air. Berbekal panel surya yang dibeli seharga Rp700, pompa air akuarium seharga Rp60.000, dan kabel listrik serta selang air, Nurholis dan petani lainnya dapat mengairi sawahnya. Dalam proses pembuatan pompa air tenaga surya, para petani dibantu sejumlah pakar elektronika agar alat yang dibuatnya dapat bermanfaat secara maksimal sehingga membantu para petani. Selain ramah lingkungan, dengan memanfaatkan pompa air tenaga surya, petani tidak lagi memerlukan pompa air diesel berbahan bakar solar yang membutuhkan biaya besar untuk membeli bahan bakar minyak. Lebih efisien berarti panel, soalnya tidak pakai bensin, tidak pakai setrum, langsung sinar matahari. Lebih irit, Pak, ya? Lebih irit, benar, sangat membantu sama petani. Pemanfaatan energi surya juga dilakukan oleh Didik Suwahridaji, warga Jalan Bangka, Kecamatan Sumbersari, Jember, yang mampu merakit sepeda listrik tenaga surya yang juga memanfaatkan sejumlah komponen elektronik bekas, seperti baterai, motor penggerak atau dinamo, kabel dan roda bekas. Sementara komponen lainnya seperti panel surya dan solar charger harus beli baru agar lebih tahan lama. Agar tidak merubah bentuk asli sepeda, ia membuat kotak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan baterai dan alat elektro lainnya. Sepeda listrik tenaga surya ini mampu berjalan dengan kecepatan 20 km per jam dengan jarak kurang lebih 50 km dengan pengisian daya dari panas matahari yang diserap panel surya selama kurang lebih 30 menit. Sepeda listrik tenaga surya ini dimanfaatkannya sebagai alat transportasi ke tempatnya bekerja sehingga menghemat pengeluaran membeli BBM. Biaya keseluruhan perakitan sepeda listrik tenaga surya ini sekitar Rp2 juta dan hanya memerlukan waktu perakitan kurang lebih 2 minggu. Mungkin memang belum sempurna, tapi saya yang penting bisa jalan, saya bawa kerja. Saya berharap
Dengan cara yang mudah, biaya yang murah ini akan banyak orang yang ingin meniru. Upaya pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan ini tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai pengganti bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara demi mewujudkan energi ramah lingkungan, membangun keberlanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.